وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم Allah. Para hadirin dan hadirat, kaum bapak dan kaum ibu Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Pak Haji Mukhlis dan Ibu Hajah Juju serta keluarga dan para hadirin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim yang mulia ini untuk sama-sama melanjutkan ta'lim kita dalam membaca kitab Irsyadul Ibad. Masih pembahasan tentang babu salatil Jumu'ah, bab yang membahas tentang salat Jumat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fidarain ila an qala wa muslimun wa Abu Dawud an Abi Musa al-Ash'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna sa'atal ijabati ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasannya beliau, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, inna sa'atal ijabati, bahwasannya waktu ijabah itu, ma baina, antara an yajlisal imamu, di antara duduknya imam, ila an tuqdas shalah, sampai diselesaikannya salat. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Jadi waktu ijabah hari Jumat ini dari mulai khatib duduk di antara dua khutbah, ya. An yajlisal imam, maksudnya khatib, ya. Khatib duduk di antara dua khutbah ila an tuqdas shalah, sampai selesai sholat Jumat. Itu waktu ijabah, ya. Ini menurut hadis riwayat Muslim yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, bahwasanya sa'atul ijabah di hari Jumat ini berpindah-pindah waktunya, seperti halnya Lailatul Qadar yang berpindah-pindah di malam-malam Ramadan. Begitu juga sa'atul ijabah di hari Jumat berpindah-pindah. Terkadang di awalun nahar, di awal siang, artinya di pagi hari Jumat. Terkadang di ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, artinya masuk waktu Jumat. Dan ini adalah yang paling sering, kata Imam Sya'rani. Dan terkadang fi akhirin nahar, di akhir hari, artinya di sore hari menjelang maghrib.
ba'dal asar, setelah asar hari Jumat. Ini yang dinamakan dengan Sa'atul Fatimiyah. Ya. Waktunya Sayyidah Fatimah, karena diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha yang diperkuat oleh sahabat Abdullah bin Salam meriwayatkan bahwasannya sa'atul ijabah yaumul jum'ah ba'dal asri ila an tagruba syamsu. Waktu ijabah di hari Jumat habis sholat asar sampai matahari terbenam. Ini menurut Sayyidah Fatimah dan sahabat Abdullah bin Salam. Kata Imam Syahrani pindah-pindah, ya. Ini dikala disebutkan dalam kitab Lawaqihul Anwarul Qudsiyah. Ya. Jadi kapan waktu saja di hari Jumat itu adalah mahalud doa, tempat kita berdoa. Tapi di sini riwayat yang dikatakan bahwasannya waktu ijabah itu mabaina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Dari mulai imam duduk di antara dua sujud sampai selesai sholat. Maka dari itu ada bacaan tuh yang dibaca di khutbah kedua. Seperti Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu kalau Jumat terakhir bulan Rajab. Jumat terakhir bulan Rajab baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Mulai waktunya itu dari khatib duduk di antara dua khutbah sampai selesai khutbah. Itu manfaatnya supaya rezeki tidak putus, gitu ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitabnya. Nah. Wa Ahmad wa Tirmizi an Ibni Umar ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allah taala fitnatal qabri. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi bersabda ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah, tidak ada satu orang muslim yang meninggal pada hari Jumat au lailatal jumu'ah atau malam Jumat. Malam Jumat bukan Jumat malam, ya. Kalau Jumat malam masuknya Lailatul Sabti. Malam Sabtu. Karena dalam hitungan Qamariyah Hijriyah ini perubahan tanggal itu dimulai dari waktu maghrib, gitu ya. Perubahan hari dimulai dari waktu maghrib, bukan dari tengah malam. Kalau kalender Masehi kan tengah malam, jam 00, ya, itu mulai perubahan hari. Kalau dalam kalender Hijriyah, perubahan hari itu bi ghurubi syamsi, dengan terbenam matahari. Ya. Begitu matahari terbenam sudah berubah hari, kan gitu. Jadi kalau Kamis malam Jumat udah masuknya Jumat, ya. Sudah matahari terbenam di malam Jumat, masuknya udah malam Jumat. Hari Jumat, nanti malam Sabtu gitu ya. Jadi malam Jumat ini dikategorikan sebagai hari Jumat gitu ya. Oleh karena itu di sini dikatakan tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat illa waqahu Allahu ta'ala fitnatal qabri, kecuali Allah Subhanahu wa taala waqahu, menjaganya, melindunginya, fitnatal qabri, daripada fitnah kubur. Artinya dia tidak mendapatkan ujian di dalam kuburnya, tidak mendapatkan pertanyaan di dalam kubur. Artinya bebas, ya, nggak ditanya dalam kubur. Apakah besokannya ditanya? Ya wallahu a'lam. Tapi kelihatannya sudah tidak ditanya, udah. Ya sudah bebas daripada pertanyaan
munkar dan nakir kalau orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Masya Allah ya, luar biasa. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita semua daripada fitnah kubur. Wa Tabrani an Abi Sa'idin an innallaha kataba alaikumul jumu'ah. Dan riwayat Imam Tabrani dari Abu Sa'id Al-Khudri maksudnya. Innallaha, bahwasannya Allah kataba alaikum, telah menuliskan atas kalian al-jumu'ah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Artinya kata Nabi Muhammad SAW, Allah telah mewajibkan kepada kalian sholat Jumat min maqami hadza, dari tempatku ini, fi saati hadza, di waktuku ini, fi syahri hadza, di bulanku ini, fi ami hadza, di tahunku ini. Ini kayaknya Rasulullah SAW mengucapkan ini ketika Hajjatul Wada, ketika Haji Arafah. Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ya, haji terakhir baginda Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia. Itu namanya Hajjatul Wada. Dan ini tempatnya di Arafah. Ya, di Arafah. Jadi Allah wajibkan Jumat dari saat ini, kata Nabi, di tempatku ini, di bulanku ini, dan di tahunku ini, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kewajibannya akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kewajiban Jumat, jadi nggak ada libur udah sampai hari kiamat. Man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, bi ghairi uzrin, tanpa uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa ada halangan. Meninggalkan Jumat kecuali ada halangan, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti sakit atau musafir, lagi dalam perjalanan, ya, atau sibuk dengan satu pekerjaan, atau takut keluar rumah, misalkan keadaan lagi genting, misalkan negara lagi genting, lagi banyak demo, misalkan takut keluar rumah, nggak sholat Jumat, ya nggak apa-apa, ya, tapi muhaqqaq, ya, muhaqqaq artinya itu bahayanya itu bisa dipastikan 75%, bukan kira-kira kan gitu, bukan kira-kira kayak waktu COVID. Kan masih kira-kira, belum jelas, takutnya belum jelas, kecuali dalam keadaan perang atau lagi tengah kerusuhan, ya, suasana lagi genting, lagi nggak kondusif, ini baru boleh tidak sholat Jumat kalau takut akan keselamatan diri, gitu ya, atau harta. Tapi kalau tidak ada halangan, maka haram hukumnya meninggalkan sholat Jumat. Man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, bi ghairi uzrin, tanpa uzur, tanpa alasan yang jelas, ma'a imamin adilin, bersama dengan adanya pemimpin yang adil, au imamin jairin, atau imam yang zalim. Jadi enggak peduli siapa pemimpin saat itu, mau pemimpin adil, mau pemimpin zalim, tetap wajib sholat Jumat. Tidak seperti sebagian aliran, sebagian sekte, ya, seperti Syiah. Mereka tidak mau sholat Jumat kalau di tempatnya itu tidak ada imam yang menjadi, ya, naib daripada Imamul Mahdi, katanya, menjadi perwakilannya Imam Mahdi. Artinya sistemnya sistem khilafah imamah, pemimpinan yang dipegang oleh Ahlul Bait,
keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan Sayyidina Ali, Imam Ja'far Shadiq, Musa al-Kazim. Seperti di Iran itu salat Jumat, tapi di tempat-tempat lain orang-orang Syiah nggak salat Jumat karena presidennya bukan dari mereka, begitu gampang. Ini nggak seperti itu. Siapapun presidennya, siapapun imam pemimpinnya wajib Jumat, ya. Fala jumi'a lahu syamluh. Barang siapa yang meninggalkan Jumat tanpa uzur tadi, ya, Allah tidak akan, ya, kumpulkan semua, ya, syamluhu artinya perkara-perkaranya, urusannya. Artinya urusannya tidak akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kebutuhannya, hajatnya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala burika lahu fi amrih, dan tidak ada keberkahan baginya di dalam segala urusannya. Ala wala sholata lahu, ketahuilah tidak ada salat baginya. Ala wala hajja lahu, tidak ada haji baginya. Ala wala birra lahu, tidak ada bakti baginya. Wala shadaqata lahu, dan tidak ada sedekah baginya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, walaupun dia salat zuhur, salatnya nggak diterima sebelum dia bertaubat. Ya, wala hajjalahu, hajinya juga nggak diterima. Wala birra lahu, baktinya kepada orang tua misalkan nggak diterima juga. Wala shadaqata lahu, dan sedekahnya pun tidak diterima. Artinya dia tidak mendapatkan pahala dari amal ibadahnya itu selama dia meninggalkan sholat Jumat. Sholatnya nggak diterima, sah sih sah, ya, gugur kewajiban, tapi nggak diterima. Hajinya, ya, sedekahnya, baktinya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud wal Hakim an Tariq ibn Shihab, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'atin, ya. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim, an Tariq ibn Shihab, dari sahabat Tariq ibn Shihab, al-jumu'atu haqqun wajibun, salat Jumat itu adalah hak, ya, suatu hak yang wajib untuk ditunaikan, begitu. Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, fi jama'atin, dalam berjamaah, ya. Jadi wajib untuk disolatkan secara berjamaah. Itulah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak sah. Tidak seperti halnya sholat-sholat fardu yang lain, sholat 5 waktu. Kita sholat munfarid sendirian nggak apa-apa, sah tetap, cuman pahalanya sedikit. Tapi kalau sholat Jumat wajib berjamaah, kalau nggak jamaah nggak sah, ya. Oleh karena itu dalam sholat Jumat wajib niat imaman dan makmuman ketika takbiratul ihram. Ya. Illa ala arba'atin, kecuali atas 4 golongan tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama, abdin mamlukin, hamba sahaya, awim ro'atin, atau wanita, ya, wanita nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat sah sholatnya dan gugur zuhurnya. Kalau perempuan misalkan sholat Jumat di masjid, seperti, ya, yang dilakukan di Mekah, di Madinah, perempuan ikut sholat Jumat. Di Indonesia mungkin nggak ada, ya, jarang, ya. Ada perempuan sholat Jumat, jarang. Kalau di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
Perempuan ikut sholat Jumat, bawa anak, bawa bayi kadang-kadang ikut sholat Jumat. Nah ini kalau perempuan sholat Jumat sah sholatnya dan gugur zuhurnya, jadi nggak perlu lagi sholat zuhur. Cuma tidak diwajibkan saja. Mengapa perempuan nggak diwajibkan? Karena perempuan ini terkadang terjadi halangan. Kalau lagi datang halangannya ketika Jumat bagaimana? Di masjid repot kan gitu. Lagi sholat Jumat atau datang bulan gitu, repot, mau keluar bingung kan itu. Jadi nggak wajib. Yang wajib laki-laki gitu ya. Au sobiyin atau anak kecil. Sobi, ya, sobi di sini sampai usia balik, dari mulai balita sampai kanak-kanak sampai balik baru wajib sholat Jumat. Kalau anak yang belum balik belum wajib, ya, belum wajib sholat Jumat. Tapi kalau sudah tamyiz, usia 7 tahun ke atas sah sholat Jumatnya, ya. Au maridin atau orang yang sedang sakit. Jadi itulah 4 golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga anak yang belum balik, dan yang keempat orang yang sedang sakit. Wa Ahmadun wa Muslimun an Abi Hurairah man tawadda'a yaumal jumu'ah fa ahsana al-wudu'a thumma atal jumu'ata wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadata thalathati ayamin wa man nassal hasa faqad lagha, ya. Dan riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, fa ahsanal wudu'a, maka dia membaguskan wudunya. Artinya berwudu dengan baik, dengan melaksanakan rukunnya dan sunnah-sunnahnya serta adab-adabnya. Itu makna fa ahsanal wudu, berwudu dengan baik, lengkap dengan sunnahnya dan adabnya, begitu. Summa atal jumu'ata, kemudian dia datang ke masjid untuk salat Jumat, wastama'a, dan dia mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan khutbah. Wa ansata, dan dia diam. Tidak ngobrol, tidak zikir, ya. Zikir ini khilaful aula. Kalau khotib sedang berkhutbah, jadi kita nggak usah zikir, khilaful aula, menyalahi daripada yang utama. Yang utama kita diam aja, kita dengerin khotib khutbah gitu. Itu lebih bagus daripada kita zikir, apalagi ngobrol, apalagi berbicara, apalagi tidur kan gitu, ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampuni dosanya antara Jumat itu sampai Jumat yang selanjutnya. Wa ziyadata salasati ayamin, dan bertambah 3 hari, ya. Jadi 10 hari dosanya diampuni gitu, ya. Waman massal hasa faqad lagha, barang siapa yang menyentuh atau memegang al-hasa, yaitu batu kerikil, faqad lagha, sungguh telah sia-sia. Artinya kalau orang yang bermain-main ketika khatib berkhutbah di hari Jumat, misalkan di situ ada kerikil, dia mainin batu gitu, atau main HP kalau sekarang kali, ya. Khatib lagi khutbah, dia main HP, ya. Ini lagha, kata Nabi. Lagha ini artinya sia-sia.
Artinya bukan Jumatnya nggak sah. Jumatnya sah, cuman pahalanya tidak ada. Pahalanya hangus. Pahala Jumatnya. Dosanya juga nggak diampunin. Nggak dapat pengampunan dosa selama 10 hari tadi itu. Ya. Ila Jumatil ukhra wa ziyadata salasati ayyam. Sampai Jumat selanjutnya dan tambah 3 hari nggak dapat. Sama kalau orang tidur ketika khatib berkhutbah, sama. Ya, sekalipun nggak batal wudunya kalau dia duduk bersila dan bokongnya ini menempel ke tanah, menempel ke lantai, tidak bergerak, tidak batal wudunya, tapi pahala Jumatnya hilang. Gitu. Kecuali orang yang mendengarkan sekalipun nggak paham gitu ya, sekalipun tidak paham, atau pikiran kita kemana-mana, nggak fokus dengan yang dikatakan oleh khotib, tapi kita dengar, kita diam, kita dengar suara khotib terdengar sama kita, walaupun kita tidak memahami atau kita tidak fokus dengan yang dikatakan khotib, tetap mendapatkan pahala. Yang penting kita dengar, nggak mesti paham, ya, nggak mesti paham, nggak mesti nangkep, nggak mesti fokus. Yang penting dengar dan diam, gitu, dapat pahala. Tapi kalau tidur tadi kan namanya nggak dengar, orang tidur, nggak dengar apa-apa. Atau tadi main. Ya, main, sibuk dengan HP, sibuk dengan yang lain atau ngobrol, lah ini nggak dapat pahala. Wa Ahmad wal Hakim an Abil Ja'ad man taraka salasa juma'in mutahawinan biha taba'allahu ala qalbihi, ya. Dan riwayat Imam Ahmad wa Al Hakim, dan Imam Al Hakim an Abil Ja'di, daripada Abul Ja'di, man taraka, barang siapa yang meninggalkan salasa juma'in, 3 kali salat Jumat, mutahawinan, karena meremehkan atau menganggap enteng salat Jumat, biha, dengan salat Jumat tersebut, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan stempel hatinya. Artinya dicap sama Allah Subhanahu wa taala orang ini sebagai orang munafik, naudzubillah. Dicap, stempel munafik, naudzubillah. Wa Tabarani an Usamah bin Zaidin man taraka thalatha jumu'atin min ghairi 'udhrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, kutiba minal munafiqin, maka dia ditulis tergolong orang-orang munafik. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai ada yang ninggalin Jumat sampai 3 kali nih, ya. Mutahawinan, karena meremehkan, udah nggak usah, nggak apa-apa. Salat zuhur aja, sekalipun salat zuhur nggak boleh sampai 3 kali berturut-turut, maka sudah tergolong orang-orang munafik. Wa haka Dinuri anil Auza'i qala kana indana sayadun wa kana yakhruju fil jumu'ah la yamna'uhu makanul jumu'ati minal khuruji. Ya. Dihikayatkan oleh Ad-Dinuri dari Al-Imam Al-Auza'i. Qala, berkata Imam Auza'i, kana indana sayad. Dahulu ya ada seorang sayad. Sayad ini apa? Nelayan, ya. Nelayan, pemancing ikan, itu namanya sayad.
memancing ikan. Wa kana yakhruju fil jumu'ah. Dan orang ini keluar di hari Jumat, ya. Jadi kayak kisahnya Bani Israel yang mereka dilarang untuk beraktivitas di hari Sabtu. Tapi mereka tetap beraktivitas. Akhirnya Allah rubah bentuknya menjadi kera, kan gitu. Kalau di zaman Bani Israel ini larangan beraktivitas ini seharian penuh. Dari mulai malam Sabtu, Jumat, hari Jumat sore gitu, terbenam matahari sampai hari Sabtu sore terbenam matahari. Ini tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Nggak boleh ya kerja, nggak boleh dagang, nggak boleh apapun yang berhubungan dengan duniawi. Harus sehari itu ibadah aja. Itu zaman Bani Israel. Tapi kalau kita di hari Jumat nggak begitu. Yang nggak boleh beraktivitas ketika sholat didirikan saja. Ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Ya. Apabila dipanggil diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Artinya bersegeralah engkau datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah dilaksanakan sholat Jumat, ya, fantashiru fil ardi, maka silahkan kalian bertebaran di muka bumi, wabtagu, dan carilah daripada kelebihan rezeki Allah. Artinya silahkan kembali ke aktivitas masing-masing. Yang mau aktivitas dunia silahkan, yang mau aktivitas akhirat silahkan, nggak dilarang. Nggak sampai seharian seperti zaman Bani Israel, cuman ketika sholat Jumat aja. Habis sholat Jumat yang mau balik kerja, yang mau balik dagang, yang mau ibadah terus lanjut silahkan. Tidak ada larangan. Ini hebatnya Islam. Ini keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu sholat Jumat aja nggak boleh aktivitas keduniawian, mesti ibadah. Setelah itu silahkan, ya. Kalau diberlakukan seperti umat Bani Israel, repot kita. Bagaimana yang kerja? Bagaimana yang dagang? Nggak boleh ngapa-ngapain, kesian, ya. Apalagi Jumat bukan hari libur di negeri kita, malah hari Sabtu libur. Ya, kayak Bani Israel, hari Sabtu, hari Ahad, hari besarnya Yahudi dan Nasrani, libur. Bukan hari besar umat Islam. Gitu ya. Jadi kata Imam Auza'i, kana indana soyadun, ada seorang nelayan. Wa kana yakhruju fil jumu'ah, dan adalah dia keluar di hari Jumat. La yamna'uhu makanul jumu'ati minal khuruj. Tidak ya menahannya kedudukan hari Jumat daripada keluar pergi mencari ikan. Jadi dia nggak mandang hari Jumat, hari ibadah, hari mulia, tetap dia keluar mencari ikan, ya. Fakhusifa bihi, ya. Maka dia ditenggelamkan. Dimasukkan ke dalam tanah gitu ya. Khosafa bihi, ditelan bumi. Ya, ditelan bumi itu orang. Wa bi baghlatihi, dan juga baghlatihi, ya keledai yang dia tumpangi fil ardi, di dalam bumi. Ditelan sama bumi beserta keledai-keledainya ini orang. Nauzubillah. Ini terjadi ya. Bukan umat zaman dulu, umat Nabi Muhammad ini. Zaman Imam Auza'i.
Karena indana, ya jadi kata Imam Auza'i, dulu di tempat kita ada seorang nelayan yang dia ini kalau salat Jumat, kalau hari Jumat dia tetap keluar mencari ikan. Sampai akhirnya dia ditelan oleh bumi dan beserta apa? Keledainya. Fakharajan nas, maka keluar orang-orang, waqad zahabat baglatuhu fil ardi, sungguh telah hilang keledainya di dalam bumi. Falam yabqa minha illa ya udhunuha wa dhanbuha wa dhanabuha. Ya. Jadi ketika dia ditelan bumi, ini orang beserta keledai-keledainya, orang cari. Ya, orang cari. Ditemukan cuman apa? Cuman kuping dan buntut daripada keledainya. Jadi yang kelihatan cuman kuping sama ekor keledai aja, yang lain sudah masuk ke dalam tanah. Sudah ditelan bumi sama orang-orangnya. Ini karena dia meninggalkan sholat Jumat dan pergi berburu gitu ya. Wa haka Ibnu Abi Syaibah an Mujahidin. Dan juga ada hikayat daripada Ibnu Abi Syaibah daripada Mujahid. Anna kauman, bahwasanya ada satu kaum, kharaju, mereka keluar fi safarin, di dalam perjalanan jauh atau musafir. Jadi ada satu orang, ada satu kaum gitu ya. Ada satu kaum, sekumpulan orang yang keluar musafir gitu. Hina hadaratil Jumu'ah, di waktu sudah masuk waktu Jumat. Jadi kalau hari Jumat ini nggak boleh kita musafir setelah terbit fajar. Jadi setelah terbit fajar atau masuk waktu subuh di hari Jumat sudah tidak boleh kita musafir. Kecuali kita bisa menemukan Jumat, bisa sholat Jumat di perjalanan. Kalau sekira-kira nggak bisa, haram hukumnya. Misalkan hari Jumat nih kita musafir nih, mau musafir kemana? Keluar kota, yang jarak tempuhnya ini sampai 84 kilo atau 2 marhalah, seperti ke Bandung dah. Ya, misalkan kita mau ke Bandung hari Jumat. Kalau setelah terbit fajar masuk waktu subuh, haram hukumnya. Sampai kita sholat Jumat baru boleh pergi, baru boleh musafir. Kecuali kita bisa sholat Jumat di perjalanan atau sudah sampai. Misalkan kita ke Bandung naik bus kan bentaran, ya bisa sembahyang Jumat di sana. Atau kita naik mobil, bisa kita keluar di daerah mana untuk sholat Jumat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dalam perjalanan itu kita tidak bisa berhenti di perjalanan atau belum sampai kita tidak bisa sholat Jumat, maka haram kita berjalan di hari itu. Gitu ya. Haram hukumnya. Man safara yaumal jum'ah ba'da tulu'il fajri da'a alaihi malakah. Barang siapa yang musafir di hari Jumat setelah terbit fajar, maka dia akan disumpahin sama 2 malaikat yang ada di kiri dan kanan. Malaikat rakib dan atid, nyumpahin dia. Ya. Artinya didoain enggak selamat begitu. Jadi ini orang ketika hari Jumat mereka keluar. Fattarama alaihim khiba'uhum nara. Fattarama maka menyala. Menyala atas mereka tenda-tenda mereka dengan api. Artinya tenda-tendanya itu kebakaran. Jadi orang zaman dulu ini musafir. Alhamdulillah. Di perjalanan dia
bangun tenda gitu ya, untuk beristirahat, bermalam. Jadi alhamdulillah. Ketika mereka bangun tenda-tendanya, alhamdulillah, tendanya ini kebakaran. Min ghairi narin yarawnaha. Tanpa ada api yang mereka lihat. Artinya tanpa ada sebab apapun, tahu-tahu kebakar tenda-tendanya. Nggak ada api, nggak ada apa. Alhamdulillah rabbil alamin. Tahu-tahu tendanya kebakar. Ini karena mereka keluar dari hari Jumat dan meninggalkan sholat Jumat. Ya. Nah, wa qala al-Yafi'i balaghana anna al-mauta la yu'adzabuna lailatul jumu'ah tashrifan li hadzal waqti. Berkata Imam Yafi'i, balaghana, ya, dikabarkan kepada kami annal mauta, bahwasanya orang-orang meninggal itu la yu'adzabuna lailatul jumu'ah, tidak diazab di malam Jumat, tashrifan li hadzal waqti, karena memuliakan waktu itu. Jadi kalau orang yang diazab dikubur misalkan, begitu malam Jumat dihentikan azabnya, nggak diazab, karena memuliakan hari Jumat. Bahkan dalam riwayat yang saya pernah baca dalam kitab Ar-Ruh, Ibnul Jauzi mengatakan setiap Jumat itu arwah ya'uduna ila kuburihim, kembali ke kuburan-kuburan mereka, kembali dari alam barzakh ke pemakaman mereka, ke dalam kubur mereka. Artinya nengokin jasad lah istilahnya. Nah, pada saat itu kalau kita ziarah ke kubur itu mayit ada. Makanya disunahkan kalau kita mau ziarah orang tua itu pada hari Jumat. Karena di saat itu para arwah yang berada di barzakh mereka kembali ke kuburan, ke pusaranya masing-masing, ila sabahi yaumis sabti, sampai pagi hari Sabtu. Jadi mulai dia kembali dari masai yaumil khamis, sore hari Kamis. Hari Kamis sore ini habis asar itu sudah mulai pada pulang dari alam barzakh ke kuburan masing-masing. Nah, berada di kuburan sampai pagi hari Sabtu. Ketika tulu'us syamsi mereka sudah kembali ke alam barzakh lagi. Jadi dikatakan kalau kita mau ziarah orang-orang yang sudah meninggal, itu paling afdal, paling bagus di hari Jumat atau di malam Jumat atau di malam Sabtu. Paling terakhir hari Sabtu sebelum terbit matahari. Karena arwah itu masih ada di pusaranya. Kalau sudah terbit matahari pada hari Sabtu, maka mereka sudah kembali ke alam barzakh. Kecuali orang-orang yang diberikan keistimewaan seperti para aulia, apalagi para anbiya, para nabi-nabi, mereka ini selalu standby di kuburannya kapan waktu aja. Tapi kalau orang-orang muslimin, mereka ada waktunya gitu. Itu yang pernah saya baca. Wa hakal Auza'i an Maisarah bin Jalis, dan dihikayatkan oleh Al-Auza'i juga dari Maisarah bin Jalis, ya. Annahu marra bi maqabiri babi Tuma.
bahwasanya Maisarah bin Jalis marra melewati maqabir Babi Tuma, perkuburan Babu Tauma namanya. Wa qaidin yaquduhu, dan ada seorang qaid. Qaid ini yang memandu, pemandu ya, yaquduhu yang memandu jalannya. Wa kana makfufan, dan adalah Maisarah bin Jalis ini adalah seorang yang makfuf. Ya, matanya enggak ngelihat. Jadi ada seorang yang matanya enggak ngelihat namanya Maisarah bin Jalis. Dia melewati satu pekuburan yang dinamakan pekuburan Babu Tauma. Ya, dan dituntun oleh seseorang, dituntun gitu ya. Faqala, maka dia berkata, assalamualaikum ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa rahimanallahu ya wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum. Dia mengucapkan salam tadi, orang buta tadi ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya, antum lana salaf, kalian mendahului kami, wa nahnu lakum taba', dan kami akan menyusul kalian gitu ya. Wa rahimanallahu, semoga Allah merahmati kita semua. Wa iyyakum, beserta kalian. Ghafarallah wa ghafara lana wa lakum, Allah ampuni dosa kami dan dosa kalian gitu ya. Didoain artinya oleh si Maisarah tadi kepada ahli kubur. Wa radda ruhu fi rajulin minhum fa'ajabahu, ya. Wa radda ruh, dan ruh yang ada di makam itu menjawab salamnya Maisarah bin Jalis tadi fi rajulin, pada seseorang minhum, dari mereka. Jadi ada seorang daripada orang meninggal yang ada di kuburan itu menjawab salam daripada Maisarah bin Jalis. Ya, fa'ajabahu, kemudian dijawab. Faqala tuba lakum ya ahlad dunya hina tahujjuna fi syahri arba'a marratin. Ya, kata si ruh tadi yang ada di kuburan tadi, tuba lakum, beruntung kalian. Ya ahlad dunya, wahai orang yang masih hidup di dunia, hina tahujjuna fi syahri arba'a marratin, tatkala kalian berhaji dalam satu bulan 4 kali. Qala, ditanya lagi oleh Maisarah, wa ila aina yarhamukallah, haji kemana? Ya, semoga Allah merahmatimu. Qala ilal jumu'ah, ya, kepada salat Jumat. Afama ta'lamuna annaha hajjatun mabruratun mutaqabbalah, kepada salat Jumat, bukankah engkau tidak tahu bahwasannya salat Jumat itu seperti haji yang mabrur, yang diterima, itu pahalanya. Jadi pahala salat Jumat seperti pahala orang pergi haji mabrur dan diterima hajinya. Gitu, ya. Kalau dilaksanakan dengan ikhlas begitu. Jadi sebulan 4 kali haji katanya. Kemana ditanya? Salat Jumat. Kamu masih bisa salat Jumat, beruntung. Ya, jadi ahlul kubur di sini mereka iri dengan ahlul dunia yang masih bisa ibadah, yang masih bisa salat, masih bisa sedekah ya. Mereka iri sebenarnya sama kita semua. Maka dari itu kita jangan menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala masih kepada kita untuk kita pergunakan ibadah gitu. Karena kalau udah meninggal enggak bisa ibadah lagi. Enggak bisa salat Jumat lagi. Ya gitu. Enggak bisa, udah mau ibadah gimana? Enggak bisa salat sunnah lagi, enggak bisa bangun malam lagi. Mumpung masih hidup, kita puas-puasin ibadah gitu ya. Karena orang-orang ahli kubur ini mereka tidak menyesal akan apapun. Enggak menyesali harta dunia. Wah, dulu waktu di dunia saya enggak sampai jadi orang kaya. Wah, dulu waktu di dunia saya enggak sampai jadi orang terkenal. Wah, dulu waktu di dunia saya enggak sampai jadi pejabat. Enggak bakal nyesel di kubur sama gitu-gituan.
nggak ada artinya udah. Yang disesali apa? Kesempatan waktu yang diberikan Allah cuman tidak digunakan ibadah. Itu yang disesali nanti ya ketika sudah di dalam kubur. Begitu. Nggak, dunia sih udah nggak disesali, udah nggak ada sesal. Kalau keluar dari dunia udah nggak ada harganya dunia. Ya, jabatan, pangkat, harta, dunia udah nggak ada harganya. Mau gimana? Nggak bisa dibawa. Yang dibawa amal. Ya Allah, ya. Tanbihani wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana qarabatin lana fi dinina. Ma'al qadri wa tawakkal Rabbi wafiqna fi kulli ma tardika lan fi'lan karama. Warzuqna kulla halan daima akhilla ya alam man ahza bil khair fa kullu syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa ajra bi ridha minka al-uyun. Waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rasman wa qul anta akrama man satar. Salatullahi tarshal mustafa min al-haqqi la'ana wa wafa. بكتاب فيه لنا شفاء على الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا يسالنا عليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك واصحابك وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.